Ada satu daerah di Karawang, Jawa Barat yang terikat masa lalunya dengan sejarah bangsa Indonesia. Iya, apalagi kalau bukan Rengas Dengklok. Dua tokoh penting bangsa, Soekarno dan Hatta, diculik sekelompok pemuda sehari sebelum diproklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia. Kedua tokoh ini dibawa ke rumah Cikisong, seorang petani keturunan Tionghoa. Di rumah inilah kedua proklamator kita bermalam, dan rumah ini kini lebih dikenal dengan sebutan Rumah Sejarah Rengas Dengklok. Ya, disinilah dulu Bung Karno dan Bung Hatta diasingkan. Di daerah terpencil yang berada di pinggiran Karawang, tepatnya di pinggir Kali Citarum. Dan Citarum itu sendiri dulu adalah warisan agung dari Kerajaan Tarumanegara. Rajanya yang bernama Raja Mula Warman itu membangun sungai Citarum sepanjang 1126 tumbak. Maka dulu Bung Karno pada saat terjadi debatable antara kelompok sepuh sama kelompok muda, beliau dengan pemikiran kelompok sepuh jangan dulu merdeka kan begitu, tapi pemikiran kelompok muda ini harus merdeka secepatnya. Maka akhirnya debatable ini berakhir dengan sikap progresif dari anak muda. Anak muda itu kemudian membawa Bung Karno ke daerah terpencil di Karawang. Nah, tempatnya di rumah inilah. Di rumah salah satu tokoh masyarakat yang hidup di tahun 45, yaitu Baba Kisung. Bung Karno dibawa ke sini, ke rumah ini. Rumah Rengas Dengklok terlihat sederhana, namun bangunan rumah ini masih asli, termasuk juga lantai berwarna terakota yang biasa digunakan pada rumah keturunan Tionghoa. Di dalam rumah terpasang sejumlah foto Bung Karno, Bung Hatta, dan juga Cikisong sang empunya rumah. Saat memasuki ruang tamu, akan terlihat dua bilik kamar. Dua kamar inilah yang digunakan Bung Karno dan Bung Hatta untuk menginap. Bentuk asli kamar ini pun masih dipertahankan, sementara ranjang kayu jati ini adalah replika dari tempat tidur yang pernah digunakan kedua tokoh penting tersebut. Memang, pasca kemerdekaan, berbagai perabot seperti ranjang jati yang dipakai oleh Bung Karno dan Bung Hatta di rumah ini dipindahkan ke Museum Tentara Mandala Wangsit Siliwangi, Bandung. Iya, masih cuman yang lemari ini aja nih yang itu untuk foto, itu bukan. Tapi tempat tidur yang ditidurin sama bapak, sama beliau setelah merdeka itu udah dibawa ke museum. Meja segi 4, bekas berunding, ada bangkunya 4, teko, dan peralatan yang itulah setelah merdeka dibawa ke museum. Jadi dulu kakek punya 4 tempat tidur gini. Ini dibawa, ditaruh lagi 1 supaya nggak kosong gitu. Asli sama semua, ada 4. Sama, cuman yang ditidurin sama beliau sudah dibawa. Beda karena dulu bilik yang belakang. Ya tahun 80-an kita udah di Bata. Karena kan kita kebutuhan juga buat keluarga kan masing-masing. Jadi udah belakang. Memang sih kalau yang hitungan bernilai sejarah ya bagian depan karena bapak ada di depan. Itu kan kamar 2, tokohnya 2, perundingannya di depan. Kalau belakang buat rombongan itu. Rombongan. Peta dari Jakarta juga kan ada waktu itu kalau nggak salah ada Pak Hairul Saleh, BM Dia, Pak Adam Malik dan lain-lain pasukannya gitu. Ya semalam. Jadi malam keduanya udah dijemput balik ke Jakarta. Singkat sih di sini, nggak lama. Di kamar ini juga terdapat replika meja di mana Bung Karno menggunakannya untuk menyusun naskah proklamasi kala itu. Nah, ini mejanya. Inilah meja sejarah. Meja lahirnya kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang menyangkut pemindahan kekuasaan diselenggarakan dalam tempo yang cepat dan sesingkat-singkatnya. Jakarta atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta, 17 Agustus 1945. Di meja inilah naskah itu dibuat oleh beliau.
Kalau di Jakarta merah putih itu berkibar tanggal 17 Agustus, di Karawang Rengas Dengklok merah putih sudah berkibar pada tanggal 16 Agustus 1945. Sudah tahu lebih dulu. Walaupun waktu itu sempat nggak percaya, tapi akhirnya mendengar siaran langsung dari Radio Republik Indonesia, akhirnya diiringi dengan air mata dan pekikan merdeka serta Allahu Akbar oleh seluruh rakyat Indonesia waktu itu. Rumah sejarah Rengas Dengklok awalnya bukan di Kampung Kalijaya. Sebelumnya rumah ini berada sekitar 150 meter dari tepi Sungai Citarum di Kampung Bojong. Namun karena sering terkena banjir dan abrasi, rumah sejarah ini pun dipindahkan ke Kampung Kalijaya. Karena abrasi, banjir tahun 5758 tuh 1958, pas itu juga belokan itu kekikis, jadi banjir besar lama, akhirnya kita disuruh pindah sama pengairan. Jadi tahun 58 dipindah rumahnya, dicopot di sana, pindah ke sini, pasang lagi. Jadi ini semua masih ori yang depan, papannya semua. Nah ini bangunan tahun 1920, si kakek bangun ini nih waktu tahun 1920 di sana. Pindah ke sini tahun 1958. Sudah 60 tahun pindah di sini. Di sini pindahnya. Kalau pertama bikin sih udah seabad lah, tahun 1920. Karawang memang dikenal sebagai lumbung padi nasional. Itu karena Karawang adalah salah satu produsen padi terbesar di Indonesia. Namun, ternyata bukan itu saja. Karawang pada masa penyebaran Islam juga merupakan kawasan penting. Salah satu buktinya adalah makam Syekh Qurratul Ain yang terdapat di Kampung Pulau Bata, Desa Pulau Kelapa, Kecamatan Lemah Abang. Makam ini menjadi situs arkeologi sejarah perjalanan Islam di Karawang. Karena sosok Syekh Kuro yang dikenal sebagai salah satu ulama penyebar agama Islam di Jawa Barat. Syekh Kuro juga bernama Syekh Hasanuddin. Beliau adalah putra ulama besar perguruan Islam dari negeri Campa yang bernama Syekh Yusuf Siddiq, yang masih ada garis keturunan dengan Syekh Jamaluddin dan Syekh Jalaluddin, seorang ulama besar Mekah. Beliau itu dulu namanya waktu muda itu Syekh Hasanuddin. Asalnya dari mana? Dari Campak. Mendarat ke tanah Jawa itu dengan putri Malaka yang namanya Subang Larang. Satu lagi dengan Syekh Datul Kapi. Jadi dulu tibanya ke Cirebon dulu. Cirebon. Syekh Datul Kapi tetap di Cirebon. Syekh Hasanuddin alias Syekh Qurratul Ain itu menghilang. Yang mencari siapa? Raden Sumerja alias Ayah Jiin yang di Pulau Kelapa itu. Dilacak melalui umur anu, ya ketemu di sini. Dulu pernah ngajar ngawas di Karawang, Besidoung Karawang. Gitu kan. Waktu itu dia sangat peduli perjuangan Islamnya, dimusuhi ku Prabu Amalaran. Ya, kubalat-balatnya sampai diserang, dikarenakan karena Syekh Hasanuddin atau Syekh Qurratul Ain menyebarkan agama Islam. Semua tidak yang kuat bubar semua gitu. Nah, sesudah itu mengutus putranya Raden Pamanarasa, gitu kan, alias Prabu Siliwangi. Bila melihat riwayat nasabnya ke atas, di sini tertulis jika Syekh Kuro merupakan keturunan ke-19 dari Nabi Muhammad SAW.
Syekh Kuro juga diketahui merupakan kakek buyut sepuh dari Syekh Syarif Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati di Cirebon. Sayyidina Ali punya istri Siti Fatimah gitu kan. Terus punya anak Hasan Hussein, dari Hussein terus punya anak. Terus sampai punya anak Syekh Jalaluddin Ahmad, Amir Ahmad Yusuf Siddiq, punya anak Syekh Hasanuddin alias Syekh Qurratul Ain gitu. Syekh Kuro dikenal karena dakwah yang dibangunnya penuh keramahan. Pengajian Al-Qur'annya pun memberikan daya tarik tersendiri. Karena ulama besar ini dikenal sebagai seorang qori yang merdu suaranya. Setiap hari ada saja peziarah yang mendatangi makam Syekh Kuro. Namun, ada keistimewaan tersendiri bila malam Sabtu tiba. Komplek makam Syekh Kuro akan lebih ramai dari biasanya. Semakin malam, semakin banyak peziarah dari berbagai daerah yang memadati tempat tersebut untuk bertawasul, berdoa bersama, bersalawat, dan menyebut Asmaul Husna. Di tempat lain, tawasul biasanya dilaksanakan setiap malam Jumat. Tentu saja, ada alasan tertentu mengapa tawasul dilaksanakan setiap malam Sabtu di tempat ini. Nah, awal-awalnya diadakan nyata tawasulan Sabtuan sampai sekarang gitu kan. Nah, kok kenapa di sini mah tawasulan berbeda dengan orang yang lain di mana-mana malam Sabtu? Dikarenakan Kanjeng Saibul Makom itu ditemukannya hari Sabtu gitu Bu. Ya yang disebut Sabtu terakhir bulan Rewah. Uraian Syekh Kuro tentang Islam yang mudah dipahami dan diamalkan hingga kini masih memberi pengaruh dalam kehidupan masyarakat Karawang dan sekitarnya. Situs Batu Jaya adalah sebuah situs yang unik yang secara administratif terletak di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Batu Jaya dan Kecamatan Pakis Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Beberapa orang menyebut situs ini sebagai situs percandian karena terdiri dari sekumpulan candi yang tersebar di beberapa titik. Tak hanya di Kecamatan Batu Jaya, ada sebuah situs yang juga mengalami pemugaran di Desa Teluk Buyung, Kecamatan Pakis Jaya, yaitu Candi Serut. Candi Serut telah melalui 3 kali proses ekskavasi yang dimulai pada tahun 1989. Dari proses itu, hampir seluruh kaki candi telah terlihat, sementara tinggi dinding candi masih tersisa 1,80 cm lagi. Namun kondisi candi terbilang memprihatinkan karena posisinya yang miring. Bangunan Candi Serut tidak memiliki tangga naik ataupun pintu masuk di keempat sisinya. Kaki candi mempunyai bentuk konstruksi seperti sebuah bak atau kolam yang berdiri di atas sebuah pondasi. Penggalian Candi Serut ini baru dilakukan sebatas pinggiran dinding candi dan air pun masih menggenang sehingga candi ini masih nampak terkubur sebagian. Pemugaran candi ini mulai dilakukan pada tahun 2007 silam oleh Badan Pelestarian Peninggalan Purbakala Serang, Banten dan masih dilakukan sampai saat ini. Selain Candi Serut, ada situs Candi Sumur yang juga dapat ditemui di Desa Teluk Buyung ini.
Candi Sumur pertama kali dilakukan ekskavasi atau penggalian oleh Badan Penelitian Arkeologi Nasional pada tahun 1992. Candi Sumur berbentuk 4 persegi panjang karena posisinya lebih rendah beberapa meter dari permukaan sawah. Pada candi ini dibuatkan atap dan pagar keliling agar memberi kenyamanan pada pengunjung yang datang. Nama-nama pada candi rupanya tidak dibuat sembarangan. Sebelum diberi nama, candi-candi yang ditemukan dicocokkan dengan lingkungan sekitarnya yang memberi pengaruh pada candi itu sendiri. Dari situlah nama yang pas untuk setiap candi didapatkan. Percandian di Batu Jaya sebenarnya tidak ada nama. Nama-nama yang ada itu dinamai oleh para pemukiman lingkungan. Seperti contoh, ini Candi Jiwa, Candi Belandongan, Candi Serut, Candi Pendopo, Candi Asem sana. Sebenarnya itu dinamai oleh para pemukiman. Para pemukiman memberikan nama itu sesuai apa adanya di lingkungan itu, gitu. Seperti contoh gini, pada awalnya Unur. Unur itu di samping Unur tumbuh pohon serut besar, namanya itu Unur Serut. Kemudian setelah diteliti situs serut, setelah dipugar Candi Serut. Berdasarkan penelitian, situs candi di Batu Jaya dibangun pada abad ke-5 hingga 7 Masehi di masa kerajaan Tarumanegara seiring dengan proses penerimaan hadirnya agama Hindu-Buddha di Jawa Barat. Hasil temuan, hasil penelitian inilah dilakukan di sini. Seluas 5 km persegi, tapi bendanya hanya ada seperti ini. Kira-kira bisa dipercaya nggak kira-kira? Sedikit Pak ya? Nah, sedikit ya, nggak bisa dipercaya. Kalau nggak bisa dipercaya, bendanya lebih banyak lagi daripada ini. Bendanya kalau 1 truk bahkan barangkali lebih daripada itu. Itu disimpan di gudang-gudang sana. Kenapa disimpan di gudang-gudang sana? Tidak disimpan di museum. Kalau disimpan di museum seperti ini, kita harus punya ruang museum sekurang-kurangnya 0,5 hektar. Jadi lebih banyak lagi temuannya, daripada ruang museumnya sedikit. Gitu. Nah kemudian bendanya seperti apa? Nah kemudian bendanya seperti ini. Percandian Batu Jaya ada 2 fase, diantaranya Hindu-Buddha. Nah ini sejaman Hindu, yang motif-motif seperti ini sejaman Hindu. Banyak benda-benda atau material yang berada di kompleks Percandian Batu Jaya diselamatkan dan disimpan di dalam sebuah museum seluas 7.500 meter bernama Museum Penyelamatan Benda Cagar Budaya Batu Jaya. Terdapat sekitar 176 buah artefak berupa gerabah, fosil tulang manusia, arca, kerajinan tanah liat atau terakota. Berbagai bentuk bata candi menjadi koleksi museum ini. Ini sebagai stuko. Stuko itu sebagai pelekat, bukan saja sekedar berlaku untuk pelekat, bisa dibuat ngecor. Disebut seperti ini. Nah, cor itu bukan saja zaman sekarang, zaman dulu sudah ada. Kalau zaman dulu hanya 2 kata, kalau zaman sekarang 3 kata. Kalau dulu cor beton, kalau sekarang cor beton bertulang tanpa besi, sekarang nggak berani ngecor, ya kan? Nah kemudian ini ada bata bertelapak kaki anak-anak. Bertelapak ini juga mengandung pertanyaan. Ini ada 4 telapak, 1, 2, 3, 4. Ini semuanya 4 telapak ini semuanya kanan. Ini juga mengandung pertanyaan. Apakah ini telapak putra si pembuat bata? Apakah ini selain siapa? Kalau saja telapak putra si pembuat bata, mungkin ada kiri, ada kanan, ada besar, ada kecil.